Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita sampai di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Wahyu pasal yang ke-19 saya akan membacakan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan, hari ini saya beri tema Hakim yang Adil. Kalau kita mengobservasi kitab Wahyu ini, tentunya ditulis oleh Rasul Yohanes menubuatkan tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Dan untuk memahami dan mengerti kitab Wahyu itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara, karena ada banyak sekali simbol-simbol, lambang-lambang yang dituliskan di dalam kitab Wahyu tersebut. Sehingga kita tidak bisa mengerti secara langsung. Dan sebagai umat-umat Tuhan, kita perlu berdoa, perlu bimbingan Roh Kudus yang akan mengajar kita, memberikan pengertian-pengertian kepada kita. Apa yang dimaksud oleh kitab Wahyu ini? Dan pelajaran yang kita dapatkan, interpretasi dari Wahyu 19 ayat yang ke-11, di mana Rasul Yohanes melihat surga terbuka dan ada seekor kuda putih dan seorang yang menungganginya. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kan saya beri tema hakim yang adil. Penunggang kuda putih itu adalah Yesus. Di mana Yesus datang dari surga. Surga terbuka. Dan ada seekor kuda putih dan ada yang menungganginya. Dan dialah Yesus yang menunggang kuda putih. Datangnya dari surga. Dan Yesus disebut yang setia dan yang benar. Kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi dunia ini. Kalau kedatangannya yang pertama, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus datang yang pertama, lahir sebagai manusia melalui perawan Maria untuk menyelamatkan, untuk menebus umat manusia yang berdosa. Tetapi kedatangannya yang kedua kali, Yesus, dia menjadi hakim yang adil. Dia akan menghakimi semua umat manusia. Dia akan menghakimi dunia ini. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk mengalahkan kejahatan dengan tuntas. Untuk menghukum dengan adil semua orang yang menentangnya. Semua orang yang melawannya. Semua orang yang tidak mau percaya kepadanya. Semua orang yang terus hidup di dalam kejahatan. Dan kedatangan Yesus digambarkan sebagai sosok panglima perang yang kembali dari medan pertempuran dengan segala kegemilangan, semarak, seorang pahlawan menunggang kuda putih yang menjadi lambang kejayaan. Menunggang kuda putih menjadi lambang dari kejayaan, lambang dari kebenaran,
lambang dari kekudusan. Dan juga mengenakan mahkota. Mahkota simbol dari kemuliaan. Dalam ayat 11 dan 12 dikatakan, Wahyu 19 ayat 11 dan 12. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Jadi ada kemuliaan, ada mahkota yang dikenakan. Dan di dalam ayat yang ke-13, kedatangan Yesus sebagai panglima perang yang agung tidak mengenakan jubah seorang raja, tetapi mengenakan jubah seorang imam yang telah dicelup dengan darahnya. Dalam ayat 13 dikatakan, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Dan Yesus sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menebus umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita yang percaya kepadanya, menjadi umat ketebusannya, menjadi umat yang dikuduskannya. Kedatangan Yesus juga diikuti oleh pasukan dari surga. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Itu dituliskan dalam ayat 14. Dikatakan, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Pasukan dari surga adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Kita adalah menjadi orang-orang surga. Kita menjadi pengikut Kristus. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita sudah dikuduskan, ditebus oleh Kristus. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Kain lenan halus yang warna putih itu gambaran dari perbuatan orang-orang benar. Kita umat-umat yang sudah dikuduskan. Dalam Wahyu 19 ayat 8 bagian B. Wahyu 19 ayat 8 bagian B dituliskan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita orang-orang yang sudah dikuduskan, ditebus oleh Yesus. Kita menjadi warga negara surga. Kita akan bersama-sama dengan Kristus karena kita adalah pengikut Kristus. Ayat yang ke-15. Dari mulut Yesus akan keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Pedang tajam itu akan mengalahkan segala bangsa. Dituliskan dalam ayat 15, saya bacakan. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dari mulut Yesus akan keluar sebilah pedang yang tajam. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang lebih tajam dari pedang manapun juga. Dengan firman-Nya, Yesus akan mengalahkan musuh-musuhnya. Dengan firman-Nya, Yesus akan menghukum musuh-musuhnya. Dan dalam ayat yang ke-16, Yesuslah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus akan membinasakan, mengalahkan musuh-musuhnya. Orang-orang yang menentang Dia, orang-orang yang menjadi pengikut antikris,
orang-orang yang tidak taat kepadanya akan dikalahkan. Yesus menjadi raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah yang layak kita sembah, kita puji, dan kita muliakan. Bersyukur kita menjadi umat-umat Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Yesus. Ada kemenangan yang gilang gemilang. Bersama dengan Yesus ada keselamatan. Yesus adalah hakim yang adil, yang akan menyelamatkan umatnya dan menghukum orang-orang yang menentangnya. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus adalah hakim yang adil. Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi dunia ini dengan adil. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan kesalahannya. Yesus adalah hakim yang adil. Yesus tahu segala sesuatunya. Mana yang umatnya, mana yang bukan. Mana yang sungguh-sungguh mengikut dia, mana yang tidak. Yesus menjadi hakim yang adil. Dia akan datang yang kedua kali. Pasti dia datang. Untuk menyelamatkan umat-umatnya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Yang dengan setia mengikuti dia. Tetapi dia akan menghukum orang-orang yang hidup di dalam kejahatan. Akan membinasakan orang-orang yang menentang dia. Yang melawan dia. Yang tidak mau taat kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jadi umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terus percaya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dialah hakim yang adil, yang menyelamatkan kita umat-umatnya. Ketika dia datang, kita umat-umatnya akan bersuka cita bersama dengan dia. Tetapi orang yang menentang dia akan mengalami kebinasaan. Tentu kita tidak mau mengalami penghukuman Tuhan. Jadilah umat Tuhan yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi umat-umat-Mu. Kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau, beriman kepada Engkau. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, Engkau pasti akan datang yang kedua kali ke dunia ini untuk menjadi hakim yang adil, untuk menghukum dunia ini, untuk menyelamatkan kami umat-umat-Mu, dan Engkau membinasakan orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap teguh, memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Kami tetap setia mengiring Engkau. Apapun yang kami alami, kami mau tetap percaya kepada-Mu. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tolonglah kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hati kami, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.